Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-160 sampai 165. Mazmur 119 ayat 160 sampai 65. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Judul renungan kita hari ini adalah Bagi Kita yang Sulit Bersyukur, ditulis oleh Kelly McFadden. Sahabat suara kasih, di bulan Thanksgiving ini, Anda mungkin akan mendengar lagu My Favorite Things dari musikal Broadway The Sound of Music. Bagi saya, lagu ini selalu terasa baru untuk didengar. Saya mulai melihat sisi lain sebagai alasan untuk bersyukur. Maria yang menyanyikan lagu ini, punya banyak hal favorit yang bisa membuat dia merasa nyaman. Kita juga pasti begitu. Kita bisa menemukan banyak sekali janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada banyak jejak sejarah iman yang bisa kita jadikan pegangan saat kita menghadapi kecemasan, kesulitan atau rasa putus asa. Janji-janji ini mendesak para pengikut Kristus untuk tidak gelisah atau merasa sendirian. Banyak ayat Alkitab yang menawarkan harapan besar, karena kata-kata itu bukan kata-kata manusia biasa. Itu adalah kata-kata ilham dan kekal, yang disampaikan kepada kita dari Sang Juru Selamat dan Tuhan kita. Berikut ini adalah beberapa ayat di antaranya. Mazmur 34 ayat 17 mengatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 37 ayat 4-5 juga mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu
Apa yang diinginkan hatimu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serta Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Masih ada banyak ayat soal mengucap syukur, yang bisa kita temukan di Alkitab, dan semua isinya tentang janji Tuhan atas belas kasih-Nya, perlindungannya, kekuatan, keilahian, kasih dan pengampunan-Nya. Seperti yang disampaikan dalam Alkitab, Tuhan tidak bisa dibohongi, dan firman-Nya adalah kebenaran. Janji Tuhan tidak sama seperti janji yang disampaikan oleh manusia. Sahabat Suara Kasih, manusia bisa saja mengingkari janji, tetapi janji Tuhan tepat waktu. Kita tidak perlu meragukan atau bertanya, apakah Tuhan akan menepati janjinya? Karena janjinya sudah pasti. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu dengan penuh harapan. Marilah kita renungkan, jadi saat anjing menggigit, saat lebah menyengat, saat Anda merasa sedih, ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji kepada Anda. Temukanlah kekuatan baru di dalam janji-Nya. Mari menyampaikan ucapan syukur kita, dengan mengingat janji-janji-Nya, yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.